Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kakak undang adik-adik yang di rumah untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Adik-adik, kakak mau kasih tahu deh, kakak tuh selalu bahagia banget kalau sudah melayani di sekolah minggu. Karena kakak dan kakak-kakak yang lainnya juga bahagia karena bisa ketemu dengan adik-adik. Walaupun saat ini kita bisa bertemunya lewat online, lewat Zoom, lewat video di YouTube, tapi tetap hal tersebut tidak mengurangi rasa sukacita kakak dan kakak-kakak yang lainnya. Nah, maka dari itu adik-adik, kakak mau undang adik-adik yang di rumah untuk menyanyikan satu pujian agar kita semua sama-sama merasakan bahagia karena kita bisa berkumpul, bisa bertemu walaupun melalui media online. Yuk adik-adik, kita menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Yuk kita angkat pujian Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman.
Adik-adik, sekarang sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kakak mau mengundang adik-adik untuk menyiapkan hati. Kita mau bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua pertolongan dan berkat yang telah Tuhan berikan sampai pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Berkatilah kami agar kami dapat mengikuti ibadah dengan jaringan internet yang bagus, sehingga kami dapat mengikuti ibadah dengan baik dan lancar dari awal sampai selesai. Tuhan, berkati juga kakak-kakak dan teman-teman kami yang telah bertugas untuk ibadah hari ini. Kami memohon padamu ya Tuhan, sehingga ibadah ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, pada beberapa minggu ini kita sudah belajar mengenai buah roh. Dan kita sudah belajar 3 buah roh ya. Dari minggu-minggu kemarin ada buah roh sukacita, buah roh damai sejahtera, dan yang kemarin kalau adik-adik ingat kita belajar mengenai buah roh kesabaran. Nah, minggu ini kita mau belajar mengenai buah roh kemurahan. Wah, kisah siapa ya yang mau diceritakan minggu ini? Yuk, sebelum kita mau dengar firman Tuhan, kakak mau undang adik-adik untuk menyiapkan hati dan pikiran agar kita boleh konsentrasi dalam mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita siapkan hati kita. Kita mau angkat satu pujian, Kusiapkan hatiku Tuhan.
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang indah ini, di mana kami semua dapat kembali bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Kak Ina. Kiranya Engkau memberkati Kak Ina, agar dapat membawakan firman dengan baik. Kiranya Engkau juga berkati kami, agar dapat mendengarkan dan memahami firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar semua? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik, senang sekali pada hari ini Kak Ina masih boleh berjumpa dengan adik-adik walaupun masih secara online. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Ina mau ingatin dulu ya. Coba duduknya yang manis, yang tertib, karena kita mau mempersiapkan hati kita, pikiran kita, dan juga telinga kita, supaya kita boleh mendengarkan dengan baik firman Tuhan, dan boleh mengerti firman yang disampaikan. Nah, adik-adik, selama beberapa minggu ini, dan juga beberapa minggu yang akan datang, kita masih mempelajari tentang buah roh. Nah, siapa yang masih ingat tentang buah roh yang pernah disampaikan oleh Kak Tata? Masih ingat? Iya, betul. Buah roh adalah tanda orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juga juru selamat hidupnya akan menerima Roh Kudus di dalam hidupnya. Nah, Roh Kudus akan bekerja di dalam hatinya untuk memperbaharui hidup orang percaya dan menghasilkan buah roh yang baik. Nah, anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus, di hatinya juga ada Roh Kudus yang akan menuntun kita semua untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan lebih lanjut firman Tuhan, mari kita baca dulu bersama-sama Alkitab dari kitab Galatia 5 ayatnya yang ke-22. Coba disiapkan Alkitabnya, dibuka Alkitabnya. Sudah? Nah, Kak Ina minta adik-adik berdiri. Kita mau membaca firman Tuhan bersama-sama. Halo teman-teman, pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan. Adik-adik, Kak Ina mau ingatkan ya, beberapa minggu yang lalu Kak Tata sudah jelaskan mengenai buah roh ya. Kita ingat-ingat lagi ya supaya nggak lupa ya. Buah roh itu diumpamakan seperti sebuah jeruk. Nah, buah jeruk itu kalau kita kupas ya adik-adik, di dalamnya itu ada ruas-ruas atau potongan-potongan yang kita umpamakan sebagai 9 sifat yang baik dari Roh Kudus ya. Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri.
Nah, adik-adik, pada hari ini kita akan belajar tentang salah satu karakter dari buah roh yang dihasilkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, yaitu kemurahan. Apa sih kemurahan itu? Nah, kemurahan itu bukan seperti kalau mama lagi pergi ke mall atau pergi belanja ke pasar cari yang diskon yang murah-murah. Bukan itu ya adik-adik ya. Arti kemurahan yang dimaksud di sini adalah mau berbagi, rela berkorban, apalagi baik hati, apalagi mau menolong, lembut hatinya, tidak egois dan mementingkan diri sendiri. Nah, adik-adik, sebelum kita membahas lebih lanjut firman Tuhan, mari kita saksikan bersama-sama video animasi tentang seorang tokoh yang namanya Santi. Santi itu masih temannya Anita ya adik-adik. Nah, adik-adik duduk yang baik, simak baik-baik videonya supaya mengerti. Nanti kita akan membahas firman Tuhan setelah kita menyaksikan bersama. Yuk, mari kita saksikan bersama-sama adik-adik. Seri Buah Roh kelima. Santi penuh kemurahan. Santi teman Anita juga, yang tidak pernah pergi ke kantin pada saat istirahat tiba. Ternyata Santi ini punya alasan sendiri loh. Alasan yang sangat kuat. Namun hal itu tidak pernah diberitahukannya pada siapapun. Yuk, kita simak kisah di balik diamnya Santi yang tak pernah pergi ke kantin. Nih, begini ya. Waktu Santi pertama kali masuk ke sekolah, ternyata Santi berteman dengan orang yang lebih pendiam dari dirinya. Namanya Dinda. Dinda, anak penjaga sekolah yang tinggal di belakang sekolah itu. Karena sama-sama pendiam, Santi suka duduk sebangku dengan Dinda, dan mereka pun menjadi akrab. Santi beragama Kristen dan Dinda beragama Islam. Keduanya bersahabat baik. Setelah beberapa bulan bersekolah, Santi tidak pernah menjumpai Dinda di pelajaran olahraga renang, bahkan di kelas biologi. Ternyata si Dinda ini sering dimarahi Ibu Nur karena tidak mengumpulkan tugas. Selidik punya selidik, ternyata orang tua Dinda hanya mampu membayar uang sekolahnya saja dan mengalami kesulitan untuk membayar biaya kegiatan lainnya. Sayangnya, Santi tidak tahu apa yang harus ia lakukan buat Dinda. Pada suatu saat di gereja, Santi dan Ferry mendapat tugas kelompok untuk membahas perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, sekaligus diminta untuk menceritakan pelajaran apa yang mereka dapat dari kisah tersebut. Selama membaca dan merenungkan kisah itu, hati Santi tergerak. Apalagi ketika ia dan Ferry membawakan cerita dan pelajaran apa yang mereka berdua dapatkan. Santi tersentuh oleh kemurahan hati orang Samaria itu yang mau berkorban untuk menolong orang yang tidak ia kenal, sampai orang itu pulih dan sembuh. Lalu Santi berdoa untuk Dinda. Ia mendapat ide bagaimana cara menolongnya. Dinda, Santi bertekad membawa sarapannya ke sekolah dan ia tidak akan jajan ke kantin. Uang jajannya ia tabung dari hari demi hari. Tidak disangka
Dalam 1 bulan, uang itu cukup untuk membantu Dinda temannya itu untuk bisa ikut pelajaran renang dan memiliki LKS biologi. Bahkan tidak dimarahin Ibu Nur lagi. Dinda terharu melihat pengorbanan Santi buat dirinya. Dinda menyebut Santi itu sebagai teman Kristenku jika ia bercerita tentang Santi kepada teman-teman lainnya. Santi sekalipun tidak mendapat balasan apa-apa dari Dinda, tetapi hatinya bersuka cita karena ia telah membantu Dinda. Bukan untuk mendapat balasan, tetapi supaya sahabatnya itu bisa maju bersama-sama dengannya. Nah, adik-adik, kita sudah selesai. Kita sudah menonton video yang menceritakan tentang Santi yang murah hati yang menolong kawan yang bernama Dinda. Ya, sekarang kita mau bahas tentang video tersebut ya. Tadi tokoh yang kita lihat di dalam video siapa namanya? Iya, Santi. Nah, Santi itu gimana adik-adik? Dia melihat temannya yang sedang bersusah hati ya. Dia tidak punya buku pelajaran, lalu dia tidak pernah ikut ekstrakurikuler berenang ya. Lalu apa yang dilakukan oleh Santi? Iya, Santi terinspirasi oleh kisah orang Samaria yang baik hati, yang menolong orang yang tidak dikenal, yang di pinggir jalan ditemukan sedang terluka karena dia habis dirampok. Nah, cerita kisah orang Samaria itu membuat hati Santi tergerak dan bertekad untuk menolong Dinda. Caranya gimana tadi? Iya, Santi menabung. Dia tidak pernah jajan, dia tidak pergi ke kantin untuk jajan, tapi uang jajannya itu disimpan, ditabung untuk membelikan Dinda buku pelajaran dan juga supaya Dinda bisa ikut ekstrakurikuler berenang. Adik-adik, setelah kita mendengarkan cerita tentang Santi dan juga Ferry dan Dinda, menurut adik-adik pelajaran apa, teladan apa yang dapat kita ambil dari kisah tersebut? Ada yang tahu? Ada yang mengerti? Kak Ina mencatat ada beberapa teladan yang dapat kita ambil dari kisah tersebut. Yang pertama Santi adalah seorang anak yang peka, ya. Dia peka melihat kesulitan temannya. Waktu dia lihat Dinda sedang bersusah hati karena dia tidak punya buku pelajaran dan tidak ikut berenang, dia tuh nggak diam aja, dia nggak cuek. Nah, dia itu mempunyai hati yang peka, maka dia merasakan apa yang Dinda rasakan. Nah, nomor 2, Santi adalah orang yang suka menolong, ya. Dia menolong Dinda dengan sukacita dan tulus. Dia tuh tidak minta balasan apa-apa dari Dinda, ya. Walaupun Dinda tidak bisa balas apa-apa, tapi dia tetap menolong dan dia tetap bersukacita. Yang ketiga adalah Santi tidak menyombongkan diri, ya. Maksudnya begini, waktu dia menolong Dinda, dia nggak pamer-pamer sama temennya. Tuh, aku sudah menolong Dinda loh, aku sudah beliin dia buku pelajaran loh, aku sudah bantu Dinda untuk bisa ikut ekstrakurikuler loh. Dia nggak begitu ya, adik-adik ya. Bahkan waktu teman-temannya tanya, kok Santi nggak jajan ke kantin, ya dia diam aja. Dia nggak pamer-pamer kalau dia sudah menolong Dinda. Nah, yang nomor 4 apa? Yang nomor 4 ini adalah yang paling penting sekali adik-adik. Nah, nomor 4 ini teladan yang kita bisa pelajari dari Santi adalah Santi menyadari, mensyukuri bahwa dia sudah terlebih dahulu mendapatkan kemurahan dan berkat yang luar biasa banyak dari Tuhan melalui mama dan papanya. Ya, oleh sebab itu Santi sadar, Santi tahu bahwa kemurahan yang dia dapat dari Tuhan
memberi teladan bahwa dia juga harus melakukan hal yang sama, yaitu dia juga harus bermurah hati kepada orang lain dan sesamanya. Ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita mau bahas Alkitab nih. Dari kisah orang Samaria itu tadi dibilang hati Santi tergerak untuk menolong Dinda. Nah, adik-adik tahu nggak kisah tentang kemurahan hati lainnya yang ada di Alkitab selain kisah orang Samaria itu? Ayo, siapa yang tahu? Ada beberapa kisah loh adik-adik. Ada yang tahu? Nih, Kak Ina kasih tahu ya. Nah, yang satu nih namanya, bukan namanya deh. Dia ini seorang yang kaya, dia pemilik ladang yang luas sekali. Siapa namanya? Ada yang tahu nggak? Iya, namanya Boas. Nah, kok bisa sih Boas dibilang dia orang yang murah hati? Memangnya dia bikin apa, Kak? Nah, Kak Ina kasih tahu nih. Waktu dia sedang panen, ya, si Boas ini dengan sengaja dia berpesan kepada karyawannya. Dia bilang gini, itu hasil panen yang berceceran itu biarin aja, gak usah dikumpulin, tinggalin aja katanya. Ternyata si Boas itu ada maksud. Nah, maksudnya supaya panen yang tercecer itu ya, gandum yang tercecer itu bisa dikumpulkan oleh Ruth. Nah, dengan mengumpulkan gandum yang tercecer itu, Ruth bisa bawa pulang dan dimakan ya untuk keluarganya, untuk Ruth dan Naomi. Nah, itu cerita tentang Boas. Ada lagi kisah tentang kemurahan hati. Nah, sekali ini perempuan nih yang bermurah hati. Ada yang tahu nggak? Iya, perempuan di kota Sunem yang seringkali menolong Nabi Elisa kalau Nabi Elisa sedang mengabarkan kabar sukacita Tuhan di sana. Nah, perempuan ini selalu memberi tempat penginapan dan juga makanan bagi Nabi Elisa. Nah, udah dua nih ya kisah kemurahan hati yang kita tahu di dalam Alkitab. Nah, ada satu tokoh di dalam Alkitab, tokoh yang kita semua sudah kenal dengan baik, tokoh yang menjadi panutan kita, yang juga seringkali bahkan dia selalu melakukan kemurahan hati. Adik-adik tahu nggak siapa namanya? Ya, namanya itu Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu adalah seorang yang murah hati. Adik-adik ingat nggak waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang? Ya, lalu ada lagi kisah Tuhan Yesus yang tergerak hatinya untuk menolong orang yang sakit. Yang ada yang sakit buta matanya, ada yang lumpuh tidak bisa berjalan, ada lagi yang sakit kusta. Bahkan Tuhan Yesus pernah membangkitkan kembali orang yang sudah mati, sehingga keluarganya menjadi senang, bersukacita, dan tidak sedih lagi. Adik-adik, kisah Tuhan Yesus yang luar biasa, yang begitu bermurah hati kepada kita semua, yang sampai saat ini kita masih rasakan kasih anugerahnya, kemurahan hatinya adalah bahwa Tuhan Yesus rela menyerahkan nyawanya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa umat manusia, dosa-dosa kita semua. Ya, nah adik-adik, dari kisah-kisah tersebut kita mau mengambil kesimpulan. Apa sih kesimpulannya yang kita dapat dalam pelajaran ini? Dari pelajaran ini kita semua tahu bahwa Tuhan Yesus sangat bermurah hati kepada semua orang. Semua orang ya adik-adik ya, bukan orang-orang tertentu, tapi semua orang. Nah,
kita sebagai anak-anaknya, kita juga harus mengikuti teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, yaitu kita juga harus bermurah hati kepada sesama kita, kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Nah, adik-adik, kita dapat memulainya, dapat mulai melakukan itu dari hal-hal yang kecil yang di lingkungan kita. Khususnya nih untuk adik-adik yang agak besar yang ada di kelas Madya 1, Madya 2 ya. Coba deh adik-adik mencoba menjadi orang yang lebih peka. Perhatikanlah di lingkungan tempat tinggal kalian. Apakah ada orang yang sedang kesusahan dan perlu ditolong? Nah, adik-adik coba pikirkan kira-kira apa yang bisa diperbuat untuk menolong orang tersebut. Ya. Nah, sebagai penutup adik-adik, ingatlah selalu bahwa Tuhan kita Yesus Kristus sudah terlebih dahulu bermurah hati kepada kita semua. Nah, oleh karena itu adik-adik, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, hendaknya di dalam hidup kita semua ini kita juga mengikuti teladan Tuhan, yaitu kita harus bermurah hati kepada sesama kita. Berdoalah dan mohonlah pertolongan Roh Kudus supaya kita dimampukan untuk melakukannya. Halo adik-adik, jangan lupa ya untuk mengirimkan rekaman video ayat hafalan adik-adik. Untuk adik-adik kelas kecil, terambil dari Matius 5 ayat 7 yang berbunyi, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Dan untuk adik-adik kelas besar, terambil dari Mazmur 23 ayat 6 yang berbunyi, "Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa." Demikian adik-adik. Jangan lupa ya. Adik-adik, mari lipat tangan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Roh Kudus yang manis, terima kasih kalau pada hari ini kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk menjadi seorang pribadi yang bermurah hati. Kiranya Roh Kudus mau menolong kami, memampukan kami untuk mengikuti teladan Tuhan Yesus menjadi seorang yang bermurah hati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan menaikkan permohonan kami hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Wah, luar biasa ya adik-adik cerita hari ini. Hari ini kita mendapat pelajaran tentang murah hati. Seperti yang tadi sudah diajarkan oleh kakak sekolah minggu, kita terlebih dahulu telah menerima kemurahan hati Tuhan. Seharusnya kita ini sebagai manusia yang sering kali melakukan dosa, sudah sepatutnya untuk dihukum adik-adik. Tapi karena kemurah hatian Tuhan, kita diampuni dan kita diselamatkan. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pun harus memiliki kepekaan untuk bermurah hati kepada sesama kita. Oke adik-adik? Oke dong. Nah, untuk meresponi firman Tuhan dan sebagai bentuk ucapan syukur kita akan firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini, kita mau mengumpulkan persembahan kita dan kita mau mengangkat satu pujian, yaitu "Berilah yang Baik". Teman-teman, sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang akan kami berikan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nyanyi dengan penuh
penuh semangat ya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Nah adik-adik, sekarang ibadah kita akan segera usai nih. Tapi jangan sedih karena minggu depan kita akan bertemu lagi. Nah adik-adik, kakak mau mengingatkan adik-adik lagi nih bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus senantiasa mengingat dan melakukan apa kata firman Tuhan. Seperti hari ini kita mau diajarkan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bermurah hati. Kakak harap kita sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh melakukan firman Tuhan, kita boleh menjadi terang garam untuk sekeliling kita. Nah adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau mengangkat satu pujian lagi yuk. Kita mau bernyanyi Kasih Penuh Makna. Nyanyi bareng-bareng ya. Kasih penuh makna, kasih itu
Shalom adik-adik yang diberkati Tuhan, kita tutup ibadah kita dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman. Terima kasih kami sudah mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman Tuhan hari ini. Ajarkan kami supaya kami semua, baik adik-adik sekolah minggu, semua kakak sekolah minggu, kami tetap bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan Tuhan berkati setiap kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, baik adik-adik di sekolah, semua kakak sekolah minggu dalam tugas tanggung jawab, baik di pekerjaan maupun dalam kehidupan keluarga. Tuhan memberkati. Begitu juga Tuhan berkati orang tua kami, berikan kesehatan yang terbaik dalam mereka melakukan aktivitas mereka. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami, biarlah berkat Tuhan menyertai setiap kami semua. Adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus menyertai memberkati adik-adik bersama keluarga, memberkati semua kakak sekolah minggu, mulai dari saat ini terus kekal sampai Maranatha. Amin. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Bilangan pasal 14 ayat 18. Tuhan itu berkepanjangan, sabar, dan kasih setianya berlimpah-limpah. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Ayat hafalan hari ini diambil dari Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota.